Harian 2 Agustus 2021. Mendidik anak. Bacaan firman Titus pasal 2 ayat 6 dan 7. Bacaan sehari-hari Hosea 13 dan Yoel 2. Pertanyaan renungan: mengapa anak-anak muda harus dinasihati? Bagaimana seharusnya sikap kita dalam mendidik orang lain? Sejak kecil, orang tua saya sudah mengajar saya tentang firman Tuhan, bagaimana memprioritaskan waktu untuk Tuhan, membangun mezbah dan hubungan yang intim dengan Tuhan, kapanpun dan dimanapun selalu mengandalkan Tuhan. Kebiasaan seperti itu yang saya bawa sampai sekarang. Ditambah juga saya memiliki pergaulan yang selalu membangun di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ketika banyak tawar-tawaran dunia untuk melakukan dosa dan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya bisa dan saya berani berkata tidak untuk hal-hal seperti itu. Titus 2 ayat 6 dan 7. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengejaranmu. Ayat ini yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya. Dan kerinduan saya, biarlah saya dan anak-anak Tuhan yang lain menjadi teladan lewat perkataan dan tindakan di tengah-tengah generasi ini, dan semakin sadar serta berani berkata no kepada dosa. Keluarga merupakan wadah yang paling penting dan mendasar dalam pendidikan anak-anak. Fungsi orang tua dalam keluarga adalah sentral dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan di dalam keluarga saat ini adalah hal yang sangat dibutuhkan, sebab keadaan dunia yang semakin jahat selalu memberikan tawar-tawaran yang dapat merusak perilaku anak-anak. Firman Allah sangat tegas. Tuntutan kepada orang tua dalam mendidik anak tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penulis Amsal mengajarkan agar orang tua bijaksana dalam mendidik. Maksudnya adalah supaya orang tua yang bijaksana memberikan pendidikan praktis untuk mempersiapkan seorang anak menjadi seorang yang dewasa, yang mampu mandiri, mengembangkan segala kemampuannya sesuai dengan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dan bukan saja pendidikan praktis, melainkan terutama pendidikan rohani untuk mengenal Allah yang benar dan membaktikan diri kepada Allah. Sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk mendidik, marilah kita tidak menjadi lelah, apalagi berhenti untuk mendidik seseorang dalam takut akan Tuhan. Kelak kita akan dapat melihat mereka hidup menurut jalan yang patut baginya, dan pada masa tua mereka pun tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Refleksi doa. Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak muda untuk menghadapi majunya perkembangan zaman dengan hati yang selalu tertuju padamu. Ayat hafalan Titus 2 ayat 6 dan 7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin.